Orang yang selalu merasa benar itu kadang bikin capek banget. Dia selalu punya alasan buat membela dirinya, seolah pendapat orang lain tuh nggak ada harganya. Kamu mungkin sering nemuin orang kayak gini kan? Atau malah, jangan-jangan kamu pernah ada di posisi yang harus berurusan sama mereka setiap hari? Nah, yang menariknya, survei menunjukkan bahwa lebih dari 60% orang merasa frustasi menghadapi orang yang keras kepala dan sulit diajak kompromi. Tapi apa ya yang bikin mereka selalu merasa paling benar? Kenapa mereka susah banget untuk melihat sudut pandang orang lain? Di video ini, kita bakal bahas gimana cara menghadapi orang yang keras kepala dan tetap bijak dalam menyikapi mereka. Karena ya, kalau nggak dihadapi dengan cara yang tepat, bisa-bisa kita yang stres duluan. Ketika berhadapan dengan orang yang selalu merasa benar, langkah pertama yang penting banget adalah mendengar dengan penuh empati. Mungkin terdengar sepele, tapi sebenarnya ini bisa jadi trik yang sangat ampuh. Biasanya, orang yang keras kepala atau merasa paling benar itu sebenarnya sedang mencari perhatian atau pengakuan. Makanya, kalau kita mau dengerin mereka dengan sepenuh hati, tanpa menyela, tanpa menunjukkan kita udah jengkel, itu aja udah bisa bikin mereka sedikit lebih tenang. Nah, dalam proses mendengar ini, coba fokus sama apa yang sebenarnya mereka sampaikan. Bukan hanya di kata-kata mereka, tapi juga di intonasi atau ekspresi wajah. Kadang-kadang, dari situ kita bisa nangkap apa yang bikin mereka punya opini kuat seperti itu. Misalnya, bisa jadi mereka cuma lagi nggak percaya diri dan butuh ngerasa didukung. Atau, bisa juga mereka punya pengalaman pribadi yang bikin mereka keras banget sama pendapatnya. Kita juga bisa kasih respon-respon singkat, kayak, oh, gitu ya. Atau, yang menunjukkan kalau kita benar-benar dengerin tanpa harus ngasih argumen balik dulu. Dengan sikap kayak gini, biasanya mereka bakal lebih terbuka karena merasa dihargai. Dan yang paling penting, kalau kita udah bikin suasana tenang dari awal, nanti obrolannya juga nggak akan jadi tegang. Dengar dengan empati ini bukan berarti kita setuju sama pendapat mereka, ya. Tapi, kita lagi berusaha buat menciptakan suasana komunikasi yang lebih santai. Karena dari sini, kita punya kesempatan buat menurunkan pertahanan mereka tanpa harus ngotot-ngototan. Jadi, dengar dengan sabar, tunjukkan empati, dan biarkan mereka merasa didengar. Sesudah itu, barulah kita bisa perlahan-lahan masuk dengan sudut pandang kita, tanpa harus langsung melawan atau terlihat menghakimi. Inilah langkah pertama yang bisa bikin proses komunikasi kita dengan orang yang keras kepala jadi lebih lancar dan nggak bikin kita sendiri emosi. Sekarang, mari masuk ke poin kedua. Menjaga ketenangan dan kesabaran. Ini penting banget, karena biasanya orang yang keras kepala atau merasa selalu benar, itu malah makin menjadi kalau kita juga terpancing emosi. Semakin kita tegang atau emosi, semakin mereka merasa punya alasan untuk terus mempertahankan pendapatnya. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan sabar, walaupun mungkin rasanya sulit. Cara menjaga ketenangan ini bisa mulai dari mengatur napas pelan-pelan. Saat kita udah merasa hampir kesal, coba tarik napas dalam-dalam dan tahan sebentar, lalu hembuskan. Ini kelihatan sederhana, tapi bisa bantu kita buat tetap kalem. Karena pas kita tenang, kita juga jadi lebih mampu berpikir jernih dan nggak terjebak dalam adu mulut yang sebenarnya nggak perlu. Selain itu, coba lihat perdebatan ini dari sudut pandang yang lebih santai. Kalau kita merasa lagi tertekan atau frustrasi, ingat aja bahwa tujuan kita bukan buat menang debat, tapi buat menjaga hubungan dan komunikasi tetap baik. Seringkali, orang yang keras kepala cuma butuh waktu buat mengekspresikan pendapatnya. Mereka mungkin butuh meluapkan argumen mereka, dan kalau kita bisa sabar mendengarkan tanpa terbawa emosi, itu udah bisa jadi langkah besar dalam menjaga suasana tetap kondusif. Di sini, kesabaran kita juga bisa jadi alat untuk ngasih mereka ruang agar sadar sendiri. Kalau mungkin pandangannya perlu dipertimbangkan ulang.
Kalau kita terus tenang, mereka bakal lebih mungkin untuk mempertimbangkan apa yang kita katakan tanpa merasa tersinggung atau terancam. Intinya, kesabaran ini seperti perisai buat kita. Dengan tetap sabar, kita nggak mudah kehabisan energi emosional atau bikin situasi tambah panas. Dan semakin lama kita sabar, semakin kita mampu menghadapi argumen mereka dengan cara yang lebih cerdas. Ini yang membuat kita punya kontrol dalam situasi, bahkan di tengah obrolan dengan orang yang keras kepala. Jadi, tetap tenang, tarik napas, dan biarkan mereka bicara. Di saat kita tidak terpancing, biasanya lama-lama situasinya akan membaik dengan sendirinya. Di poin ketiga ini, kita masuk ke bagian yang agak tricky. Berani mengungkapkan pendapat. Kadang menghadapi orang yang selalu merasa benar, itu bikin kita ragu buat ngomong karena takut memperkeruh suasana, atau malah bikin mereka makin keras kepala. Tapi, kalau kita terus-terusan diam, bisa-bisa mereka jadi makin merasa menang. Jadi, kita perlu punya keberanian buat menyampaikan apa yang kita pikirkan, tentu saja dengan cara yang bijak. Pertama-tama, coba pilih waktu yang tepat. Jangan menyela atau memotong pembicaraan mereka secara tiba-tiba. Sebaliknya, tunggu sampai mereka selesai, lalu baru kita utarakan pandangan kita. Pakai kalimat yang lembut, seperti, "Menurut aku, ada sudut pandang lain juga nih." Atau, "Kalau aku lihatnya begini, gimana menurut kamu?" Kalimat-kalimat semacam ini bikin pendapat kita terdengar lebih terbuka dan nggak terkesan menantang. Dengan kata lain, kita menyampaikan opini tanpa menimbulkan kesan bahwa kita sedang membantah atau meremehkan pandangan mereka. Selain itu, ketika kita mengungkapkan pendapat, fokuskan pada fakta atau argumen yang jelas dan rasional. Hindari kalimat yang menghakimi, misalnya, "Kamu selalu salah," atau "Pandangan kamu tuh keliru." Cara seperti ini malah bisa bikin mereka defensif. Sebaliknya, coba sampaikan dengan alasan yang kuat tapi tetap tenang. Misalnya, kalau mereka keras kepala dalam suatu diskusi, kita bisa bilang, "Aku paham sih kenapa kamu melihatnya begitu, tapi kalau dilihat dari sisi ini, bla bla bla." Yang terakhir, tunjukkan juga kalau kita tetap terbuka buat berdiskusi. Kita bisa bilang sesuatu kayak, "Aku juga mau ngerti pandangan kamu, jadi mungkin kita bisa saling berbagi opini dan lihat apa yang terbaik." Dengan kalimat-kalimat yang lebih fleksibel ini, mereka akan merasa dihargai. Tapi di sisi lain, kita juga nggak diam saja menuruti semua pendapat mereka. Hal ini bantu kita buat menjaga martabat kita tanpa harus ikut masuk ke perang pendapat. Jadi, inti dari berani mengungkapkan pendapat itu adalah tetap punya sikap tegas tapi sopan. Kita nggak harus takut berbeda pandangan selama kita menyampaikan dengan cara yang bijaksana dan tetap menghargai mereka. Kadang, justru dari obrolan yang lebih terbuka ini, mereka bisa mulai mempertimbangkan sudut pandang lain juga. Di poin keempat ini, hal yang perlu kita lakukan adalah menghindari perdebatan yang nggak penting. Kadang dalam obrolan dengan orang yang selalu merasa benar, pasti ada saat di mana kita tergoda buat menanggapi semua argumen mereka. Rasanya pengen banget ngasih tahu kalau mereka salah di setiap detail kecil, apalagi kalau mereka ngomongnya penuh keyakinan yang bikin gemes. Tapi sebenarnya, meladeni setiap poin yang mereka sampaikan cuma bakal menguras energi dan bikin suasana jadi makin tegang. Memilih buat nggak terlibat dalam perdebatan yang nggak penting bukan berarti kita kalah atau nggak punya pendapat. Justru di sini, kita punya kendali penuh buat menentukan mana yang layak dibahas dan mana yang lebih baik diabaikan. Misalnya, kalau mereka mulai menyampaikan hal-hal yang terlalu mendetail atau bahkan kurang relevan dengan inti obrolan, kita bisa memilih untuk nggak menanggapi dan fokus pada poin yang benar-benar penting. Dengan cara ini, kita nggak masuk ke jebakan debat kusir yang cuma bikin capek tanpa hasil. Saat kita mampu memilih perdebatan yang benar-benar esensial, kita juga bisa lebih hemat energi dan tetap fokus. Kalau mereka mulai mengangkat topik yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan permasalahan utama,
Cukup tanggapi dengan singkat atau alihkan ke topik yang lebih relevan. Misalnya, kalau mereka mulai membahas hal-hal yang keluar jalur, kita bisa bilang, "Ya, mungkin ada benarnya, tapi kalau dilihat dari topik kita sekarang, apa yang penting di sini adalah bla bla bla." Ini cara halus buat mengingatkan mereka, supaya nggak bertele-tele tanpa bikin mereka tersinggung. Kadang, salah satu kunci menghadapi orang yang keras kepala adalah bijak dalam memilih pertarungan. Dengan nggak membuang-buang waktu untuk argumen yang nggak perlu, kita bisa menghindari situasi yang malah memicu konflik. Kita pun jadi bisa lebih fokus dalam menjaga diskusi tetap positif dan produktif. Jadi, jangan ragu buat menyeleksi perdebatan. Pilih mana yang benar-benar penting buat dibahas, dan lewati yang cuma bikin energi terkuras. Kita nggak harus menang di setiap argumen. Yang penting, suasana tetap kondusif, dan kita nggak terbawa arus debat yang nggak ada ujungnya. Poin kelima ini bisa jadi trik jitu buat mencairkan suasana. Redakan ketegangan dengan humor. Ketika kita berhadapan sama orang yang keras kepala atau selalu merasa benar, biasanya suasana obrolan itu terasa berat atau tegang. Nah, di sini humor bisa jadi alat yang ampuh buat ngeredain ketegangan dan bikin semuanya lebih santai. Humor bukan berarti kita harus bikin lelucon yang bikin mereka merasa direndahkan atau disindir ya. Cukup humor yang ringan dan sopan, yang bisa bikin mereka tersenyum atau bahkan ketawa kecil. Misalnya, kalau mereka lagi ngeyel banget sama pendapatnya, kita bisa bilang, "Wah, kamu nih kayak punya sertifikat ahli di bidang ini ya. Mantap banget." Dengan nada bercanda, tujuannya adalah bikin obrolan lebih rileks tanpa bikin mereka merasa ditantang atau tersinggung. Selain itu, humor bisa bikin kita terlihat lebih ramah dan gampang diajak diskusi daripada kelihatan terlalu serius. Kadang, orang yang keras kepala bakal lebih terbuka kalau suasananya enak dan nggak terlalu formal. Jadi, saat mereka mungkin mulai merasa kita ada di pihak lawan, humor bisa bantu menghilangkan kesan itu. Kita bisa menimpali dengan candaan yang nggak menghakimi. Misalnya dengan bilang, "Wah, kayaknya kalau ada lomba yakin banget kamu juaranya deh." Sambil ketawa ringan. Ini bakal bikin suasana lebih santai dan ngasih sinyal kalau kita nggak anggap obrolan ini sebagai ajang siapa yang harus menang. Humor juga bisa mengubah arah diskusi jadi lebih positif. Terutama kalau udah mulai masuk ke area yang cukup sensitif. Jadi, kita nggak harus selalu bawa perdebatan ke arah serius. Dengan sedikit candaan, obrolan bisa jadi lebih ringan dan mereka pun bisa mulai terbuka buat dengerin pandangan kita. Intinya, humor ini kayak rem dalam diskusi yang mulai memanas. Kita tetap bisa menjaga suasana kondusif dan nggak kebawa emosi. Jadi, jangan ragu buat pakai humor yang pas buat menghangatkan suasana. Karena kadang satu senyum bisa bikin suasana yang tadinya tegang jadi jauh lebih enak. Poin keenam ini penting banget. Tentukan batasan yang tepat. Kadang kita terlalu fokus buat menjaga hubungan baik atau menghindari konflik sehingga kita nggak tegas dalam menetapkan batasan. Tapi, menghadapi orang yang selalu merasa benar, kadang kita perlu tegas untuk menjaga kenyamanan kita sendiri. Batasan di sini bukan berarti kita harus menutup diri atau jadi kaku. Tapi lebih ke mengatur seberapa jauh kita bisa menerima pendapat atau perlakuan orang lain. Misalnya, kalau mereka mulai mengkritik kita dengan cara yang tidak sopan atau terlalu menuntut, kita harus bisa bilang dengan tegas, "Aku paham kamu punya pendapat, tapi aku lebih nyaman kalau kita diskusi dengan saling menghargai." Ini cara yang elegan buat menunjukkan bahwa kita nggak akan menerima perlakuan yang nggak sesuai dengan nilai kita, tanpa harus melawan atau memicu konflik. Batasan ini juga berlaku dalam cara kita berkomunikasi. Kalau mereka mulai berbicara dengan nada yang tinggi atau terlalu menggurui, kita bisa mulai menurunkan tensi dengan berkata, "Aku nggak nyaman kalau kita ngomong kayak gini, bisa nggak lebih tenang?" Terkadang, orang nggak sadar
kalau mereka sudah melewati batasan tertentu. Dengan mengungkapkan hal ini secara langsung dan dengan cara yang lembut, kita memberi mereka kesempatan untuk lebih menghargai kita dan mengubah pendekatannya. Namun, batasan bukan hanya soal mengatakan tidak atau cukup. Ini juga soal memilih untuk nggak masuk ke dalam diskusi yang nggak penting. Kalau mereka mulai melontarkan hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan topik utama, kita bisa dengan santai alihkan pembicaraan ke hal yang lebih konstruktif. Batasan ini adalah cara kita menjaga agar diskusi tetap berjalan dengan baik tanpa merasa terbebani. Dengan menentukan batasan yang jelas, kita nggak hanya melindungi diri, tapi juga membantu menjaga hubungan tetap sehat. Jadi, meskipun kita harus bersikap tegas, kita juga tetap bisa menjaga suasana tetap hangat dan saling menghormati. Untuk poin terakhir ini, kita fokus untuk tetap mencari solusi terbaik dalam diskusi. Meskipun lawan bicara kita merasa selalu benar, seringkali orang yang terlalu yakin dengan pendapatnya nggak sadar kalau ada banyak sudut pandang yang bisa dipertimbangkan. Nah, kita di sini nggak cuma sekadar membuktikan siapa yang benar atau salah, tapi lebih fokus untuk mencari titik tengah yang menguntungkan bagi semua pihak. Misalnya, saat diskusi mulai memanas dan masing-masing pihak merasa benar, kita bisa coba untuk mengarahkan percakapan ke solusi praktis. Alih-alih terjebak dalam argumen yang nggak ada habisnya, kita bisa berkata, "Oke, kita semua punya pandangan masing-masing. Gimana kalau kita coba cari jalan tengah yang bisa diterima semua orang?" Dengan kalimat seperti ini, kita nggak cuma jadi pendengar yang pasif, tapi juga aktif mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Kadang, solusi terbaik bukan berarti kita harus mengalah atau memenangkan argumen. Solusi itu bisa jadi kompromi yang saling menguntungkan, yang meskipun berbeda dengan apa yang kita bayangkan, tetap bisa memberikan hasil yang positif. Misalnya, kalau perbedaan pendapat itu berkaitan dengan pekerjaan atau tugas bersama, kita bisa mencoba mengusulkan cara yang lebih efisien atau mungkin mengubah sedikit cara yang ada agar semuanya lebih mudah dilakukan tanpa ada yang merasa dirugikan. Ingat, kita bukan cuma bertujuan memenangkan debat, tapi lebih kepada membuat keadaan jadi lebih baik. Jadi, kalau ada yang mulai merasa terpojok atau nggak nyaman, kita bisa balik ke inti masalah dan cari solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan tanpa menambah ketegangan. Mengarahkan percakapan ke solusi terbaik ini bisa jadi cara yang sangat efektif untuk menjaga hubungan tetap baik dan menjaga diskusi tetap produktif. Kuncinya adalah tetap fokus pada hasil yang diinginkan, mencari jalan keluar yang bermanfaat, bukan cuma sekadar benar atau salah. Dengan begitu, semua pihak bisa merasa dihargai dan masalah bisa diselesaikan dengan cara yang elegan. Jadi, menghadapi orang yang selalu merasa benar, itu nggak perlu bikin kita stres atau emosi. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan supaya tetap tenang dan tetap menjaga hubungan baik. Mulai dari mendengarkan dengan empati, jaga ketenangan, sampai berani mengungkapkan pendapat dengan cara yang sopan. Jangan lupa, hindari perdebatan yang nggak penting, dan kalau perlu, redakan ketegangan dengan sedikit humor. Tentuin juga batasan yang jelas supaya kita nggak terjebak dalam situasi yang bikin nggak nyaman. Dan yang paling penting, fokus untuk mencari solusi terbaik, bukan hanya sekadar menang debat. Semua langkah ini bisa bikin kita lebih bijak dan bisa menjaga hubungan tetap positif. Meskipun kita nggak selalu setuju. Intinya, lebih baik fokus pada komunikasi yang sehat dan mencari jalan keluar yang saling menguntungkan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga tips yang dibagikan bisa membantu kalian menghadapi orang yang selalu merasa benar dengan lebih bijak. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Supaya lebih banyak orang yang tahu cara-cara menghadapi situasi seperti ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat lain, tulis di kolom komentar. Aku senang banget bisa berdiskusi lebih lanjut. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.